Aku bisnis travel, aku ditipu sama manajer travel aku sendiri, tiket dipalsuin. Aku ditangkap di rumah sakit, serius di rumah sakit. Kenapa? Maksudnya dicurigain bertransaksi gitu. Ya udah, aku tes urine ya pasti aku positif lah, orang aku lagi konsumsi obat. Sempat insecure gitu, kayak aku mau jual apa ya perusahaan aku, pindah ke Amerika gitu. Aku sempat ngomong ke kakak aku yang di Amerika, Kak Sarah sama Kak Tia. Jadi saat ini kamu sama sekali tidak berhubungan dengan Zaskia? Sempet waktu aku posting mental illness aku, bipolar aku, waktu itu Kia sempat WA gitu kan, kayak sempat kayak ngajakin berobat apa segala macam kayak gitu-gitu. Baik sih, masih baik, tapi udah nggak bisa sedekat dulu gitu loh. Kayak kalau dulu tuh kayak apa-apa bisa cerita, apa-apa bisa telepon, apa-apa dikit-dikit cerita. Kalau sekarang tuh kayak udah nggak bisa kayak dulu gitu. Dan itu bagian yang paling berat aja kali ya. Tapi kalau dari sisi bisnisnya sendiri masih berjalan nih? Masih berjalan. Oh, tapi kan lagi konflik, atau konfliknya sudah diselesaikan? Jadi konfliknya ngegantung karena belum ada audit itu. Oh lah, terus kalau masih berjalan? Maksudnya saya nggak ngebayangin gitu lagi dalam konflik terus berjalan berjalan ya, ada manajemen yang ngejalanin, terus aku sama mereka udah nggak sedekat dulu, terus aku sama suami udah mengikhlaskan intinya itu. Ini cobaan yang paling berat sepanjang karir mompreneur kamu atau ada yang lain nih? Kan pasti sebagai mompreneur naik turun ya? Ada 2017, jadi aku baru nikah sama Lukman, aku bisnis travel, aku ditipu sama manajer travel aku sendiri, tiket dipalsuin. Itu sebelum Raffi di endorse yang Eropa itu? Udah setelah jauh. Oh, jadi kemudian baru buka si ini ya? Gitu. Travel sendiri. Waktu itu kan awalnya kerjasama, terus akhirnya buka travel sendiri. Terus aku ditipu sama manajer travel aku sendiri. Sampai 11M waktu itu habis. Nah, itu prosesnya? Jadi kan aku punya travel umroh nih, 200 orang mau berangkat di bulan Desember, kebayang dong lagi peak season banget, tiket lagi susah, terus udah kayak gitu juga tiket lagi susah, tiket lagi mahal, terus akhirnya 200 jamaah itu aku lagi meeting waktu itu di radio dalam, dapat telepon, Bu ini 200 jamaah nggak bisa berangkat soalnya tiketnya nggak bisa check in. Kenapa? Tiketnya palsu. Aku langsung lemes banget, kayak darah aku mengalir dari atas sampai bawah kayak blek gitu, kayak bener-bener kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pucet, kayak aku ngomong sama suami aku, gimana nih yang itu jamaah 200 orang nggak bisa berangkat. Langsung aku nggak banyak ngomong, langsung aku ke bandara, terus aku berangkatin mereka. Akhirnya aku punya dua pilihan, berangkatin mereka sama pakai maskapai yang biasa aja gitu kan, dalam tanda kutip maskapai yang aku pikir mungkin mereka nggak akan mau memakai maskapai itu, terus atau memberangkatkan mereka upgrade bisnis dan sebagian dipecah-pecah gitu, karena nggak mungkin satu pesawat kan. Jadi akhirnya aku milih yang opsi kedua gitu, memberangkatkan mereka pakai pesawat yang dipisah-pisah gitu. Jadi ada satu keluarga yang pisah-pisah juga kayak gitu. Dan mereka oke? Dan mereka oke, dan banyak yang komplain juga sih. Kayak aku kan udah cuti ini, yang PNS gitu kepada komplain. Ada dokter yang kayak gitu, karena ada polisi. Akhirnya berangkatnya tidak tidak di tanggal yang ditentukan. Jadi 2 hari mereka nginep di Aston Cengkareng dulu. Terus Manajer ini suami aku ngurusin BAP ke polisi, dimasukin lah akhirnya ke kantor polisi di Tangerang ya. Di Tangerang, terus udah kayak gitu aku ngurusin jamaah cari tiket, dia ngurusin si manajer aku untuk masukin. Akhirnya kelar? Maksudnya uangnya kembali? Enggak, pasang badan. Jadi ada beberapa kasus di mana yang memang kamu sudah tapi nggak kapok nih jadi mompreneur? Enggak. Aku tetap senang di dunia bisnis karena aku sayang sama karyawan-karyawan aku. Walaupun ya tetap aja ada beberapa, contohnya kayak oknum manajer itu. Kayak aku lebih dari situ lebih lebih pinter aja memilih orang kepercayaan, satu. Terus kedua, sekarang apa-apa aku harus serahkan ke tim. Aku kan sekarang udah ada HRD, udah ada tim legal, semuanya segala macam. Jadi aku harus
nurut sama mereka gitu. Karena waktu itu masih sendiri masih itu. sendiri. Kamu kerja gitu. Jadi kayak mau teman saudara, siapa temennya teman gitu, kayak gitu. Jadi landasan keamanannya itu tidak ada gitu kali Kalau ya. sekarang kan udah ada kontrak apa segala macam. Oke. Terus yang kemarin sempat ada another booming thing gitu ya, yang penangkapan polisi itu juga shock banget dong. Mungkin Syok banget, aku ditangkap di rumah sakit. Aku ditangkap di rumah sakit, serius di rumah sakit. kenapa? Maksudnya Di rumahnya yang lama tuh barang-barangnya tuh masih ada, aku tahu. Nah, tapi Lukman mungkin belum sempet pulang karena emang dari pas nikah sama aku belum sempet pulang. Terus aku kesel sama dia, berantem gitu. Aku telepon lah kakaknya. Ambilin Kak, tolong ambilin barang-barangnya ini ya, dobrak aja pintu kamarnya gitu. Terus aku aku transfer uang lah sejumlah sekian ke si kakak. Udah kayak gitu, udah transfer uang, si kakak ini kena polisi lah gitu ceritanya. Terus ada bukti transfer aku itu. Oh. Paham gak sih? Iya. Ada bukti transfer. Jadi dicurigai terjadi transaksi. Menjadi transaksi something gitu kan. Terus udah kayak gitu, aku lagi di rumah sakit lagi periksa mental aku. Maksudnya aku rutin karena aku tuh setiap 2 minggu sekali datang ke psikolog kan. Datang ke psikiater, datang ke psikolog untuk emang aku punya bipolar dari 2016. Terus udah kayak gitu, aku ditangkep lah sama polisi di rumah sakit. Kayak pada. Jadi lagi di situ sebenarnya. Terus nggak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa, aku kayak kami dari Polda Metro kayak ada apaan nih? Kayak manajer aku juga kayak bingung, kayak lagi nembus obat, kayak kita kayak bingung gitu, kayak ada apaan ini, banyak banget orangnya, ada 12 orang yang nangkep aku. Terus dia kayak gitu. Kayak nangkep apaan aja gitu. Iya, kayak nangkep koruptor gitu, kayak 12 orang, banyak banget, ada yang bawa pistol apa, serem banget. Terus udah kayak gitu, ya aku dicurigain gitu, ceritanya dicurigain bertransaksi gitu. Ya udah, aku tes urine ya pasti aku positif lah, orang aku lagi konsumsi obat mental illness aku. Ya udah, tapi kan aku harus membuktikan kalau misalkan resep aku tuh asli. Aku tuh harus membuktikan kalau misalkan kan bisa minta surat dokter, surat keterangan. Waktu itu kan emang ke dokternya minta surat keterangan, satu dan lain hal juga. Gimana ya aku ceritanya? Susah sih ceritanya. Jadi pokoknya riuh lah ya. Iya, dokternya tuh kayak agak mempersulit gitulah gitu. Karena biasanya memang kalau dalam kondisi kayak gitu nggak semua dokter mau memberikan, karena takutnya nanti memang memang beneran atau apa, kayak takut, ya nggak tahu lah, pokoknya ada satu dan lain hal lah. Ribet waktu itu, dan akhirnya setelah dibuktikan memang aku punya resep. Nah, makanya aku bisa biasanya keluar. resep itu tuh udah cukup tuh, Udah apalagi cukup. kalau resep-resep yang bulan sebelumnya masih ada, jadi kan ada track recordnya. Dan waktu itu dilihat waktu itu kan resepnya, dan waktu BAP juga segala macam, aku nggak ada keterkaitan, tidak terbukti aku memesan sesuatu gitu kan ke kakak tersebut. Jadi kayak ya udah, akhirnya aku keluar dari situ. Tapi image-nya kan udah apa ya? Iya, kadang-kadang cap itu sudah ada. Iya, image-nya udah nggak baik gitu. Aku sempat insecure gitu, kayak aku mau jual apa ya perusahaan aku, pindah ke Amerika gitu. Aku sempat ngomong ke kakak aku yang di Amerika, Kak Sarah sama Katia, Kak Rahel, kan udah pada di sana semua ya, Kak Sarah, Katia, Kak Rahel, Kak Rahma, udah pada di sana semua. Kak, aku pindah apa ya ke Amerika gitu kan. Aku jual perusahaan aku, pindah ke Amerika. Aku ngobrol sama suami aku. Terus kata suami aku, waktu itu kan suami aku lagi umroh kan, udah apapun yang terbaik, kamu mau udah keluar, kamu mau ngelakuin apa, kamu bisa, apapun yang terbaik keputusan kamu, ya udah kita ikutin gitu. Jadi kayak pas keluar dari sana aku sempat mikir pas lagi sendiri gitu kan, aku sempat mikir ya udah aku
keluar aja nama aku udah jelek banget di sini gitu kan. Perasaan aku gitu kayak sebenarnya nggak kayak gitu kan, maksudnya kan di berita juga udah dibuktikan hasil tes rambut aku negatif semuanya. Aku cuman positif benzo aja dan itu dari obat aku, psikiater aku udah dibuktikan, tapi kan susah namanya netizen kan. Namanya udah dibully. Tapi akhirnya kamu masih bertahan sekarang di sini? Masih bertahan karena aku ngeliat karyawan sih, ada yang kan dari nol sama aku apa segala macam. Aku ngeliat aku kasihan deh sama karyawan aku kalau aku tinggalin, aku jual perusahaan aku. Kalau itu sempat ada yang ngelirik perusahaan aku kan, ada mau ngambil lah gitu, mau ngambil, mau aku sisi perusahaan aku, tapi akunya masih kayak ntar dulu deh gitu, kayak masih sayang aja gitu, kayak ibarat baby yang kita gedein sampai besar gitu, terus kita kasih aja gitu ke orang gitu kan, kayak apa banget kan gitu. Jadi kayak ya udah, dari situ aku mikir nggak akan dulu deh, aku bakal bertahan walaupun dengan bulian. Gimana sekarang kondisinya? Guys, sebenarnya nggak ada yang ngebully. Oh, jadi ini perasaan subjektif. Kayak awal-awal aja, kayak misalkan aku lagi di mall nih, ada yang ngeliatin lagi ngomongin gue nih gitu. Dulu nggak gitu padahal? Enggak. Kalau dulu tuh aku tuh orangnya bener-bener pede aja gitu, kayak terus juga kan aku udah sering ngisi seminar, aku sering ngisi jadi dosen tamu kayak gitu-gitu. Kalau sekarang tuh kayak jarang aku terima-terimain gitu loh. Kayak ini juga aku kayak datang aja kayak bener nih mau mengundang gue gitu, kayak TV juga. Tapi kok akhirnya bisa, maksudnya berani, oke ayo deh yuk gitu. Ya nggak apa-apa kan, pas aku lihat pertanyaannya, ya udah deh, mungkin saatnya aku harus terbuka atas semuanya gitu kan, karena mau sampai kapan aku tutupin terus gitu, maksudnya tertutup gitu, bukan ditutup-tutupin, mau ditutup-tutupin juga kan kebenarannya orang udah tahu. Tapi kalau boleh tahu ya Medina, kamu sampai ke psikiater, kemudian berobat untuk masalah kesehatan mental, itu kenapa? Kamu didiagnosa apa atau ada gejala apa? Jadi aku tuh suka gini loh, aku tuh suka tiba-tiba ngamuk, kayak ngamuknya tuh kayak kalau ada kekesalan tuh kayak merusak diri sendiri gitu loh, kayak mukul-mukulin, kayak ngejedotin kepala, kayak pengen self harm, terus udah kayak gitu kayak pengen pengen merusak diri sendiri aja gitu. Terus udah kayak gitu aku awalnya kayak kenapa ya ini, terus lama-lama tuh suami aku ngeh gitu, kayak kamu tuh ada apa sih, dia kayak kadang kabur dari rumah gitu karena takut sama aku, kayak aku tuh ngamuk kayak orang kesurupan gitu. Dari situ kayak ibu aku emang punya bipolar, tapi seiring berjalannya waktu, semakin dia bertambah usia, dia tuh kayak semakin stabil emosionalnya, dan obatnya udah lepas akhirnya. Kalau aku dari 2016 tuh sebenarnya pas ke psikolog waktu itu dibawa sama ibu aku ketika aku divorce pertama. Aku kena bipolar tipe 2 kalau nggak salah. Terus udah kayak gitu aku kena BPD juga. Terus Tapi yang dominan bipolar tipe 2-nya. Bipolar tipe 2-nya. Bipolar, BPD, dan aku tuh katanya apa sih? Lupa sih istilah psikologinya apa. Tapi semenjak itu mulai, jadi itu pertama kali tahu ya, iya, 2016 ya. Jadi aku bawa aku ke sana, terus udah kayak gitu katanya, terus akhirnya ke psikiater, terus aku harus dikasih obat kan waktu itu, kayak Depakot kayak gitu. Terus udah kayak gitu, tapi aku nggak minum obatnya karena aku ngerasa aku nggak kenapa-napa gitu. Kalau kumat aja. Terus kalau depresi tuh aku bawaannya tuh tidur, ngilang, nggak mau ketemu orang kayak gitu. Kayak berlangsungnya lama? Lama, kayak bisa sampai seminggu gitu. Kalau lagi manik? Kalau lagi manik bisa seminggu juga sih, kayak seminggu manik. Kayak kadang juga kalau lagi manik bener-bener kayak nggak tidur, kayak bener-bener sampai pagi tuh kayak bisa on aja on gitu. Banget. Tapi on. berarti dia gelombangnya nggak deket-deket ya? Enggak, kayak semingguan gitu. Kemudian? Terus udah kayak gitu kadang nggak kumatnya bisa sampai 2 minggu nggak kumat, tapi seminggu kumat lagi kayak gitu, kayak depresi manik kayak gitu. Ya terus udah kayak gitu, dari situ aku ngerasa aku butuh obat nih. Pertama sih obat tidur aku butuhin, karena kalau lagi manik aku nggak ada obat tidur tuh nggak bisa banget. Kayak datang ke psikiater, aku mau minta obat tidurnya aja deh, nggak minum Depakotnya, tapi nggak bisa Medina katanya. Iya, karena konsumsi. Karena satu sama lain itu saling connected, berhubungan gitu. Dan harus minum vitamin juga, kayak vitamin buat liver ya. Kenapa kok ada vitamin liver sama ginjal
Obat terlalu yang banyak itu. obat. Oh, oke. Karena obatnya tuh ada 8 macam. Terus terlalu banyak ada 6 macam. Jadi duanya tuh vitamin gitu buat hati dan liver. Dan itu aku masih biar dikonsumsi kuat. sampai dengan Masih sekarang. sampai sekarang. Dengan dosis yang masih sama. Dosisnya udah sedikit diturunin sama dokter. Oh, oke. Berarti dokternya udah beda ya? Kan dulu berarti pertama di Bandung, Jakarta. sekarang di Jakarta. Sekarang di Bandung. Oh, sekarang justru dokternya di Bandung. Di Bandung. Oh, oke. Di RSAS. Terakhir kali ketemu berarti dengan biasanya kan rutin kan sebulan sekali. Baru kemarin seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu. Oh, oke. Tapi kalau kamu lagi dalam kondisi itu ya, maksudnya di kutub ekstrim manika atau di kutub ekstrim depresi gitu malah ya, itu yang berperan besar dalam ngurus anak siapa? Ada nggak yang orang kamu percaya banget? Di rumah aku ada bidan. Oh, jadi dia udah paham ya? Udah paham. Jadi bidan sama asistennya juga, jadi udah megang anak aku. Anak tapi sempet nanya nggak? Apalagi yang gede kali ya, udah mulai bisa udah melihat. ngobrol. Terus dia biasanya komen nggak atau bertanya? Ini manggilnya apa Bunda? Ayah Bunda. Iya, Bunda. Bunda kenapa? Bunda kok masuk TV sih gitu. Itu temen aku nanyain Bunda masuk TV katanya gitu. Bunda kenapa? Bunda kemarin sama polisi kayak gitu-gitu. Nanyanya udah kayak sesensitif itu, kayak aduh udah gede nih anak gue gitu. Terus kamu jawabnya? Iya enggak, itu salah paham aja. Aku bilang kayak itu gini-gini, diceritain aja tapi yang sebenarnya. Tapi anak tuh emang nggak boleh dibohongin. Betul. Karena biasanya kalau makin dibohongin nanti ketika dia tahu dia jadi sakit hati, marah sendiri atau bahkan merekayasa sendiri tuh di kepalanya yang kadang-kadang malah mungkin nggak benar gitu kan apa yang dia rekayasakan tersebut kan. Tapi kalau dalam kondisi mental bundanya sendiri dia juga nanya. Kadang-kadang suka bingung nggak kalau lagi bundanya ini naik turun. Takut salah jawab. Terus udah kayak gitu kalau Tapi dia nanya. Kalau lagi depresi gitu. Misalnya si anak nih nanya nggak, Bunda lagi kenapa sih, kayaknya tadi lagi ketawa-tawa gitu. Kayaknya kalau belum ngeh kali ya. Belum ngeh. Kalau depresi manik dia belum ngeh. Kayak kalau lagi depresi mungkin akunya tidur terus kan. Jadi dia pikir mungkin bundanya lagi capek lagi aja. Ya ampun Medina, thank you banget untuk datang. Saya kagum banget dengan perjuangan kamu dari si babies ini sampai dengan kemudian besar seperti sekarang. Sukses selalu, amin. Sehat selalu dan bahagia selalu sama orang-orang terdekat ya. Thank you. Thank Kapan-kapan you. kita ngobrol lagi ya. Makasih. Siap.